Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali dengan podcast Emana. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Hari ini saya tidak sendiri, kita akan bersama dengan Saudara Irfan yang akan menyampaikan firman. Halo Saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Ya, halo, puji Tuhan. Senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Saudara Irfan. Nanti akan bersekutu lebih banyak. Saudara-saudari, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa porsi persekutuan kita hari ini diambil dari pembacaan Lukas pasal 2 ayat 1-20. Ya, kita mendorong saudara-saudari juga bisa membaca bagian ini sehingga nanti bisa jelas ya mengenai persekutuan yang akan disampaikan. Dari porsi ini kita mengangkat satu topik, yaitu Juru Selamat telah lahir. Amin. Kemudian saya akan membacakan satu ayat bagi kita. Nanti dari ayat ini kita akan bersama-sama memasuki topik hari ini. Lukas pasal 2 ayat 11, di sana dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya ulangi, Lukas pasal 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin, puji Tuhan. Baik, Saudara Irfan, mungkin bisa membantu kita melihat bagaimana melihat ayat ini, atau mungkin bagaimana pandangan Saudara Irfan mengenai judul dan ayat ini. Sekaligus waktu saya persilahkan untuk membawa kita memasuki persekutuan. Amin. Ya, baik, puji Tuhan ya, terima kasih. Ya, jadi judul ini sangat baik ya, perkara Juru Selamat telah lahir. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu kabar sukacita, dan saya merasa ini perlu kita beritakan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, setiap orang di dunia perlu mengetahui bahwa Juru Selamat telah lahir di bumi ya. Jadi hari ini ada yang tidak tahu bahwa Allah yang sejati, yang manusia sembah, Allah yang hidup, ini adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita semua ya. Dan demi menyelamatkan kita, Alkitab memberitahu bahwa Allah yang luar biasa ini, dia mau lahir ke dunia, dia menjadi manusia. Nah, di ayat yang tadi kita baca dikatakan Juru Selamat ini adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ayat yang kita baca juga sangat menarik ya. Di sana memberitahu bahwa dia ini telah lahir hari ini. Ya, ayat ini tidak memberitahu bahwa Allah itu lahir secara spesifik tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa begitu ya. Tapi puji Tuhan, Alkitab memberitahu hari ini telah lahir bagimu. Jadi melalui ayat ini kita bisa nampak bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Ketika kita membutuhkan keselamatannya hari ini, dia akan tersedia ya, karena dia sudah lahir hari ini bagi kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang hari ini dia tidak pernah usang, dia selalu hadir dan dia sanggup menyelamatkan kita pada waktu itu juga, pada hari ini juga ya. Nah, kiranya kita boleh mengucap syukur untuk perkara ini dan boleh membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk penjelasan singkatnya, Saudara Irfan. Selanjutnya saya ingin membacakan kutipan di sini. Nanti kemudian kita akan membahasnya lagi. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1-20 dikisahkan mengenai kelahiran Yesus. Saat itu Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk yang pertama kalinya.
Hal ini menyebabkan setiap orang harus kembali ke kotanya sendiri untuk mendaftarkan diri. Yusuf dan tunangannya Maria pun harus kembali ke kota asal mereka, yaitu Bethlehem, supaya dapat terdaftar. Saat kembali ke Bethlehem, tibalah waktu untuk Maria bersalin. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, menyebabkan para malaikat bersukaria, memuji-muji Allah. Mereka juga memberitakan perihal kelahiran Sang Juru Selamat ini kepada gembala-gembala yang sedang berjaga di padang. Puji Tuhan, penggalan mengenai kisah kelahiran Yesus di atas mungkin sudah sering kita dengar atau sudah kita ketahui sejak lama. Kita perlu memuji Allah karena Putra telah berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Dia, Sang Juru Selamat, dapat menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Yesus secara jasmani sekitar 2000 tahun yang lalu telah lahir di Bethlehem. Namun, apakah Dia juga telah lahir di hati kita, orang-orang yang telah diselamatkannya? Amin. Dalam Kidung 366 karangan Madam Guyon dikatakan, Kristus laksaan kali lahir di Bethlehem. Kalau belum di hati, kurnia belum jadi. Salib di Golgota belum menyelamatkan. Salib di dalammu menolong kau tentu. Kidung ini menyatakan bahwa kelahiran, bahkan kematian Kristus, bila tidak di dalam hati kita, semuanya adalah sia-sia. Amin. Kita perlu membiarkan Kristus juga lahir di hati kita. Dengan demikian, kelahirannya, Sang Juru Selamat, juga bisa kita alami dalam sehari-hari kita, membuat kita mengalami Dia benar-benar menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikian kutipan singkat dari renungan ini. Selanjutnya mungkin Saudara Irfan boleh memberikan pandangan ya mengenai kutipan ini, apa yang bisa kita pelajari dari kutipan ini. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, kutipan ini benar sekali ya, khususnya ketika bicara mengenai kita perlu membiarkan Kristus lahir di dalam hati kita ya. Saya ingat ketika Maria mau melahirkan Yesus Sang Juru Selamat ya, di Lukas 1 ketika dia bertemu dengan Elizabeth, di sana di ayat 26-27 dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ya, jadi ketika kita mendengar cerita ini, kita boleh seperti Maria ya, jiwa kita harusnya memuliakan Tuhan. Hati kita harusnya bergembira karena Allah. Mengapa? Karena Allah menjadi Juru Selamat kita. Juru Selamat yang hari ini. Seperti ayat tadi yang kita sudah bahas ya. Dalam kutipan tadi dikatakan Dia bisa menyelamatkan kita dari dosa, dari maut ya, dosa binasaan ya kan. Kita tahu di dalam kitab Roma upah dosa adalah maut ya. Namun di Ibrani pasal 7 ayat 25 bahkan dikatakan Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah ya. Sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Tuhan sudah mati bangkit, Dia menjadi pengantara kita ya, atau bisa dikatakan Dia sebagai pengacara yang membela setiap perkara-perkara kita di hadapan Allah. Jadi Dia membenarkan kita, Dia sanggup menyampaikan kita dengan sempurna sehingga kita luput ya dari penghakiman Allah, dari kebinasaan kekal ya. Jadi puji Tuhan untuk hal ini ya, kita boleh juga beritahu kepada yang lain ya, supaya mereka bisa mengalami keselamatan kekal yang Allah berikan kepada kita manusia. Dan setelah kita mengenal ini, mengalami ini, kita juga boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita ya. Jadi mari kita syukuri Dia telah lahir menyelamatkan kita, bukan tunggu setahun sekali, tapi setiap hari. Mari kita juga alami keselamatan yang Dia ingin berikan kepada kita hari demi hari ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan. Persekutuan yang sangat menyuplai
Dari persekutuan ini saya mencatat ada 2 poin ya. 2 poin yang perlu kita kerjakan hari ini. Ya, yang pertama tadi disampaikan bahwa kelahiran Kristus itu adalah satu fakta yang telah terjadi atau telah rampung. Nah, hari ini di dalam pengalaman kita secara praktis, ya Kristus itu perlu lahir di dalam hati kita. Artinya kita secara pribadi perlu mengalami keselamatan ini, ya, karena kita tahu bahwa Dia lahir adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, setelah kita secara pribadi mengalaminya, maka hal yang kedua adalah kita juga perlu memberitahu orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi supaya mereka juga menerima Kristus dan mereka juga diselamatkan. Kiranya perkara ini juga boleh menjadi satu hal yang real bagi kita. Ya, kita tidak hanya tahu teorinya, ya, tetapi kita juga boleh ada pengalaman yang real. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya sekali lagi minta kesediaan Saudara Irfan untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mewahyukan Kau adalah Allah yang mau menjadi manusia. Amin. Kau lahir di bumi ini untuk menjadi juru selamat kami. Amin. Kami yang seharusnya binasa, yang terpisah dari Allah. Amin. Kami bisa beroleh keselamatan, tidak binasa. Kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Kau menjadi Allah kami menjadi milik-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Amin. Berkati semua para pendengar podcast Emana hari ini Tuhan. Amin. Melalui perkara ini kami bisa makin mensyukuri mengenai kelahiran-Mu. Kami juga boleh beritahu kepada orang-orang sekitar kami bagaimana Kau telah lahir dan menjadi juru selamat kami semua. Amin. Selamatkanlah kami semua dari si musuh, dari dosa, dari maut Tuhan. Selamatkanlah kami dengan sempurna. Bahwa kami bisa mengalami hal ini dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Irfan untuk kesediaan dan persekutuan hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Saudara Irfan. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Juga untuk saudara-saudari yang menikmati persekutuan hari ini, ya kiranya firman Tuhan terus menguatkan dan mendorong kita, yang membawa kita terus maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian persekutuan kita hari ini. Sampai bertemu dalam podcast Emana episode yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus